Yes, halo teman-teman semua. Hari ini kita akan belajar sesuatu yang menurut saya menarik, jarang dibahas orang lagi, yaitu kita akan belajar tentang dari kitab Hagai. Ya, sekarang kita akan belajar dulu di kitab Hagai pasal yang pertama. Ya, untuk yang kali ini, yuk kita belajar di Hagai pasal pertama, ayat yang pertama dulu ya. Jangan bosan-bosannya, kita akan baca banyak ayat. Ya, tetap ikutin ya. Pada tahun yang kedua zaman Raja Darius dalam bulan yang ke-6, pada hari pertama bulan itu datanglah firman Tuhan dengan perantara Nabi Hagai kepada Zerubabel bin Shealtiel bupati Yehuda dan kepada Yosua bin Yosadak imam besar bunyinya. Beginilah firman Tuhan semesta alam, bangsa ini berkata, sekarang belum tiba waktunya untuk membangun kembali rumah Tuhan. Ya, ini yang datang adalah pada waktu itu ya. Atau firman Tuhan ya dengan Nabi Hagai dikatakan oleh firman Tuhan semesta alam, bangsa ini berkata. Yang ngomong bangsa ini berkata itu jelas ini bangsa Israel waktu itu berkata bahwa belum waktunya untuk membangun kembali rumah Tuhan. Maka datanglah firman Tuhan yang ketiga. Maka datanglah firman Tuhan dengan perantara Nabi Hagai bunyinya, apakah sudah tiba waktunya bagi kamu untuk mendiami rumah-rumahmu yang dipapani dengan baik, sedang rumah ini tetap menjadi runtuhan. Terkadang yang menghalangi kita mengenal pribadi Tuhan adalah persepsi kita. Terkadang yang membuat kita gagal mengenali rencana Tuhan buat hidup kita adalah persepsi kita. Sama juga dengan bangsa Israel, mereka berpikir bahwa mereka berasumsi bahwa sekarang belum tiba waktu untuk membangun kembali rumah Tuhan. Padahal Tuhan berkata melalui nabinya berkata bahwa apakah sudah tiba waktunya bagi kamu untuk mendiami rumah-rumahmu yang dipapani dengan baik, sedang rumah ini tetap menjadi reruntuhan. Jelas hadis firman Tuhan berkata bahwa harusnya kita ini membangun memang rumah yang Tuhan yang masalah bait Allah, ya bait Tuhan. Dan waktu itu memang bait Allah kalau kita lihat zaman sekarang mungkin kalau kita cari nggak ada ya, karena bentuk fisiknya sudah nggak ada. Tapi jangan lupa bahwa firman Tuhan katakan bahwa tubuh kita merupakan bait Roh Kudus, gitu ya. Di mana Tuhan ini tinggal diam di sini, ya di hidup kita. So karena ini juga tubuh kita, hidup kita merupakan bait Roh Kudus, baitnya Tuhan. Ini juga harus saya sebut ini juga rumah sebetulnya. Bayangin, dikatakan untuk mendiami rumah-rumahmu yang dipapani dengan baik. Ya. Rumah itu apa sih? Rumah itu saya percaya bahwa sesuatu yang membuatmu homey, sesuatu yang membuatmu nyaman. Apa yang membuat nyaman? Pekerjaanmu mungkin, pelayananmu mungkin, atau apa yang membuatmu nyaman gitu, homey banget. Salahkah? Enggak, ya. Kita memang perlu comfort zone, kita juga memang perlu zona nyaman karena emang kita perlu homey, karena ketika kita merasa homey itu kita bisa beristirahat. Ya dalam zona nyaman kita bisa beristirahat, kita bisa rehat dulu, tapi bukan berarti kita membangun rumah di sana, kita tinggal di sana. Setelah kita beristirahat, kita harus kerja lagi, kita harus berlari lagi, kita harus melangkah lagi. Jadi artinya kita nggak boleh tinggal diam di sana. Zona nyaman bukan tempat untuk kita tinggalin. Zona nyaman adalah tempat kita untuk beristirahat. Anda tahu, terkadang berhala itu bentuknya nggak cuma sekedar patung. Berhala itu bentuknya, satunya juga bisa bentuknya adalah kenyamanan. Kenyamanan itu bisa membuat jadi berhalamu. Artinya bahwa engkau tidak suka lagi untuk terjadi sebuah pembaruan, terjadi sebuah perubahan, kau nggak suka. Padahal Roma pasal 12 ayat 2 dikatakan kita harus berubah, mengalami pembaruan, mengalami renewing. Jadi kalau kita tolak renewing, kalau kita tolak pembaruan, kalau kita tolak perubahan, ya berarti kita sudah masuk dalam zona nyaman. Tanpa sadar bahwa itu sudah jadi berhala kita. Ya. Sedangkan dikatakan, oleh sebab itu beginilah firman Tuhan semesta alam. Dikatakan karena kita ini terlalu tidak peduli membangun rumah Tuhan. Artinya rumah yang dalam membangun hubungan yang di dalam ini dengan Tuhan. Ya. Rumah yang dalam itu bisa diruntuhan. Rumah kita yang di dalam ini bisa menjadi runtuhan. Satu, ketika kita jauh dari Tuhan tanpa kamu sadari rumah ini sedang dalam kondisi mengalami runtuhan.
ketika kita hidup dalam dosa, rumah yang di sini sedang mengalami runtuhan. So, apa yang kita sedang alami hari-hari ini? Apakah benar kita sedang membangun rumah yang di dalam sini, membangun hubungan dengan Tuhan? Atau justru kita sudah meninggalkan Tuhan karena kita sudah kadung nyaman dengan pekerjaan dan pelayanan atau yang lain? Dengan pacar mungkin? Ya. Maka dari itu firman Tuhan katakan, ayat yang kelima, oleh sebab itu beginilah firman Tuhan semesta alam, perhatikanlah keadaanmu. Kamu menabur banyak tetapi membawa pulang hasil sedikit. Kamu makan tidak sampai kenyang, kamu minum tidak sampai puas. Kamu berpakaian tapi badanmu tidak sampai panas. Dan orang yang bekerja untuk upah, ia bekerja untuk upah yang ditaruh dalam pundi-pundi yang berlobang. Bayangin, udah kerja keras, nabur banyak, dapatnya sedikit. Ada yang sudah kerja keras tapi pundinya berlobang, uangnya tercecer. Udah makan banyak tapi kok gak kenyang-kenyang. Ya. Something wrong, ada sesuatu yang salah. Kenapa sesuatu yang salah? Ini seperti kalimat yang never enough, seperti yang gak pernah cukup gitu loh. Dikejar, rasanya makin gak cukup, makin gak cukup. Ya emang makin gak cukup. Kalau kita fokusnya kepada sesuatu yang lain yang bukan Tuhan, maka kita akan makin gak cukup. Tapi kalau kita mengejar Tuhan, kita akan mendapatkan rasa cukup itu. Sehingga kita bisa berkata, terima kasih Tuhan, aku bersyukur kepadamu. Ya, atas berkat-Mu hari ini, berapapun yang kuterima, aku bersyukur Tuhan. Beda, ada rasa cukup di sana karena kita mengejar Tuhan, bukan mengejar yang lain. Dikatakan yang 7, beginilah firman Tuhan semesta alam, perhatikanlah keadaanmu. Dia ngomong 2 kali, perhatikanlah keadaanmu. Dan saya belajar gini, sebelum kita nyampe situ ya, ternyata krisis ekonomi itu nggak cuma terjadi misalnya tahun 98, krisis moneter, atau zaman pandemi sekarang, orang lagi ekonomi sulit. Enggak. Ternyata krisis ekonomi itu di firman Tuhan sudah tertulis ketika posisinya adalah kita tidak sedang membangun rumah yang di dalam ini, kita sedang tidak membangun hubungan dengan Tuhan, bahkan kita meninggalkan Tuhan atau kita melupakan Tuhan sehingga rumah kita yang dalam ini jadi runtuhan, maka krisis ekonomi juga bisa menggoyang kita di situ. Kenapa kok ekonomi yang digoyang? Firman Tuhan katakan bahwa di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Terkadang ini goncang itu ya uang satunya. Karena Tuhan juga membandingkan dirinya dengan mamon. Hanya dengan mamon. Kita tidak bisa menyembah 2 Tuhan, gak bisa. Kita harus pilih salah satu. Ya. So hari ini saya mengingatkan bahwa ayo mari bangun kembali hubunganmu dengan Tuhan. Jangan biarkan jadi runtuhan. Saya sambung ya, ayat yang ke-8. Jadi naiklah ke gunung, bawalah kayu dan bangunlah rumah itu. Maka dikatakan, aku akan berkenan kepadanya dan akan menyatakan kemuliaanku di situ, firman Tuhan. Jadi naiklah ke gunung. Saya percaya kalau kita membangun sebuah rumah di atas gunung, maka butuh effort lebih untuk mengenal Tuhan. Untuk kita ini bisa membangun hubungan sama Tuhan, itu juga butuh effort, butuh usaha lebih, butuh meluangkan waktu bersama dengan Tuhan. Anda bangun pagi-pagi, bangun hubungan sama Tuhan, ya kan? Bukan kasih waktu Tuhan di sisa-sisa setelah kamu bekerja sudah capek baru kasih waktumu ke Tuhan. Anda keliru. Justru di awal-awal Anda bangun pagi, ya, bangun hubungan sama Tuhan, baca firman, doa, ya, itu bagian kita. Ya, untuk berusaha lebih, untuk kita kenal sama Tuhan, untuk mengenali pribadinya bagaimana, bangun hubungan sama Tuhan. Ya, makanya saya berkata untuk kenal Dia butuh effort. Dikatakan bawalah kayu dan bangunlah rumah itu, dikatakan maka aku akan berkenan kepadanya. Datanglah kepadanya, temuilah Dia selama Ia berkenan untuk kau temui. Dan saya percaya ini waktunya. Ketika engkau datang kepada Tuhan dengan kerinduan dan kau sadar bahwa Tuhan, aku sudah jauh daripadamu, saya percaya Dialah Tuhan yang berkenan untuk kamu bisa temui. Dan dikatakan dan akan menyatakan kemuliaanku di situ, firman Tuhan, dan Dia akan menyatakan glory, Dia akan menyatakan kemuliaannya. Ketika kita membangun rumah Tuhan yang di dalam, dikatakan aku akan berkenan. Ketika Dia berkenan, maka Dia akan menyatakan kemuliaannya di dalam kehidupan kita. Siapa yang pengen melihat kemuliaan Tuhan dalam hidupnya? Saya percaya kita semua ingin. Tapi yang pertama kali adalah kita harus bangun rumah yang di dalam ini.
Jangan sampai menjadi sebuah runtuhan. Ayat 9. Kamu mengharapkan banyak tetapi hasilnya sedikit. Dan ketika kamu membawanya ke rumah, aku menghembuskannya. Oleh karena apa? Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Oleh karena rumahku yang tetap menjadi runtuhan, sedang kamu masing-masing sibuk dengan urusan rumahnya sendiri. Nah, berapa banyak kita yang sedang sibuk ya ngurusi untuk kepentingan diri kita terus. Fokusinlah me, I gitu ya. Mencari keuntungan diri, mencari kepentingan diri, yang penting buat aku. Hari ini Tuhan mau mengingatkan bahwa mari bangun rumah Tuhan. Bangun rumah Tuhan yang dalam ini loh. Bangun hubungan dengan Tuhan yang dalam ini loh. Jangan urus rumah yang di luar sana. Tahukah bahwa kalau kita membangun rumah yang di dalam ini, yang memang gak kelihatan orang, yang tersembunyi, yang tersembunyi itu akan mempengaruhi apa yang keluar, apa yang akan terlihat. Dikatakan, lalu Zerubabel bin Syaltiel dan Yosua bin Yosadak imam besar dan selebihnya dari bangsa itu mendengarkan suara Tuhan Allah mereka dan juga perkataan Nabi Hagai sesuai dengan apa yang disuruhkan kepadanya oleh Tuhan Allah mereka. Lalu takutlah bangsa itu kepada Tuhan. Maka berkatalah Hagai utusan Tuhan itu menurut pesan Tuhan kepada bangsa itu demikian. Aku ini menyertai kamu, demikianlah firman Tuhan. Tuhan menggerakkan semangat Zerubabel bin Syaltiel bupati Yehuda dan semangat Yosua bin Yosadak imam besar dan semangat selebihnya dari bangsa itu. Maka datanglah mereka lalu melakukan pekerjaan bangun rumah Tuhan semesta alam Allah mereka. Dan pada akhirnya ketika mereka taat sama Tuhan, mereka mulai membangun rumah buat Tuhan. Dan maka Tuhan menyatakan kemuliaan di tengah bangsa itu. Saya percaya ketika kita fokus membangun rumah yang di dalam, membangun hubungan dengan Tuhan. Bukan fokus apa yang bisa Tuhan beri buat aku, tapi fokus membangun hubungan dengan Tuhan. Saya percaya bahwa Tuhan akan menyatakan glory, Tuhan akan menyatakan kemuliaannya di tengah-tengah kehidupan kita. Kita akan punya kehidupan berbeda dari orang kebanyakan. Saya berdoa ini akan membuka pemikiran kita. Dan kalau Anda mungkin sedang jauh dari Tuhan, saya percaya ini saatnya engkau berbalik pada Tuhan. Kalau engkau sudah terlalu sibuk dengan pekerjaanmu, dengan pelayananmu, sibuk pelayanan keren nggak? Nggak. Sibuk pelayanan sama sekali nggak keren. Ya, sibuklah membangun hubungan sama Tuhan, itu jauh lebih keren dibanding kamu cuma sibuk ya hanya sekedar melakukan pekerjaan Tuhan. Ya, tapi sesungguhnya kamu nggak punya hubungan sama Tuhan. Bagi saya, kamu pelayanan tanpa punya hubungan itu nothing. Kalau kamu melayani Tuhan, pastikan juga punya hubungan sama Tuhan. Saya percaya itu hasilnya akan berbeda, akan lebih berdampak. Dan kita tahu dalam hati kita bahwa yang disenangkan cuma satu. Yang disenangkan cuma satu, ya Tuhan. Hanya pribadi Tuhan yang disenangkan melalui kehidupan kita, melalui pelayanan kita, maupun pekerjaan kita. Saya berdoa ini akan buka pikiran hati kita semua. God bless.